Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Salam. Baik, Bu. Saat ini kita akan melakukan sesi konseling. Dalam sesi konseling ini, Ibu bisa menceritakan permasalahan Ibu dengan jujur, tanpa ada paksaan atau desakan. Apapun permasalahan yang Ibu ceritakan, saya tak akan menceritakannya di luar atau seizin dari Ibu. Ibu bisa ceritakan permasalahan Ibu, Bu? Nggak ada permasalahan Ibu, cuma permasalahan antara hubungan saudara itu aja. Saudara itu saudara yang mana, Bu? Kan bersaudara itu ada dari bersaudara bertiga, berdua, Ibu. Berdua, bertiga, Ya. kandung Ibu dari kakak atau adik, Bu? dari kakak atau adik kedua-duanya. Itu permasalahannya apa tuh, Ibu? Ibu kata Ibu ada perasaan tapi Ibu cerita ada permasalahan. Itu apa berlawanan itu? Ya ada berlawanan, kecemburuan itu. Kecemburuan itu biasanya ada yang hal-hal yang mereka miliki yang tidak dimiliki. Itu apa kecemburuan apa tuh, Ibu? Yang tidak dimiliki yang dimiliki. Ya, itu apa yang Bu? Ibu atau Ibu yang cemburu atau dia yang cemburu? Mungkin dia atau Ibu nggak ada kecemburuan. Itu kecemburuan apa, Ibu? Bisa Ibu ceritakan tuh, Bu? Masalah ekonomi, gitu. Dianya mau memiliki apa yang Ibu miliki. Yang satu dibela sama yang satu lagi. Apa yang dimiliki? Yang dimiliki. Ibu yang Ibu miliki, dia mau miliki semua. Itu apa deh yang permasalahan yang dimiliki itu, Bu? Sampai dibela oleh kakak atau Mungkin pertimbangannya lain mungkin. Dia nggak sanggup dia untuk membela di belakang dibela salah satu pihak, dia membenarkan apa itu, Mas? apa yang salah perbuatannya dibenarkan, tapi di belakang dia bela, dia marahin. Itu misalnya apa tuh, Bu? Permasalahan yang dibelanya itu sampai Ibu Ini gimana? permasalahan Ibu, anak Ibu sejak kecil diambil sama pak saudara yang nomor 4, yang nomor 6, yang 7 ini. Nah, dia maunya dia yang nguasain, dia punya duit, maunya dia anak Ibu tuh dia mau dipisahin kayaknya antara Ibu. Jadi Ibu nggak terima, maunya anak Ibu tuh antara anak dia dan anak saya tuh Ibu sama, tapi dia enggak. Itu Ibu kepikiran Terus Ibu sampai kepikiran ingin dipisahkan dari itu dari mana tuh, Ibu? ya cara perbuatannya lah, sikap dia. Gimana tuh? Dia apakan anak itu atau gimana? Misalnya kan anak Ibu tuh sejak kecil dia Ibu punya di rumah, dia enggak mau suruh ke rumah Ibu, dia maunya di rumah dia saja karena kayaknya suka yang berduit. Ibu kan enggak, dia kayaknya dia aja yang menguasai semua. Sampai etika dan tata krama itu diajarkan yang enggak baik. Itu jadi beban sama Ibu. Ibu tidak pernah pikirkan untuk mengajak dia tinggal Ada, sama Ibu? tapi dia akan melalui proses. Itu sudah berapa lama proses itu? Udah 20 tahun yang lewat. Dari sejak kecil itu kalau 20 tahun lewat Ibu. Itu terus berarti jak bayi itu, Bu. Ya. Coba dari yang Ibu coba dekati, misalnya maksudnya dari bayi atau gimana, kan Ibu Udah Ibu dekatin sejak bayi. Oh. Tapi mungkin Ibu enggak juga bagaimana mengungkapkannya itu. Dia sejak kecil diambil sama kakak Ibu. Itu dia di kampung kan, di rumah tua, naik ke rumah tua, yang mungkin rumah tua itu adik. Tapi kayaknya adik ini dia mau pisahin. Dia aja yang mau mengambil hatinya gitu. Dia mau didekatin sama Ibu.
Jadi lama-lama jauh anak ibu ini sama ibu. Jadi beban pikiran ibu gitu. Maunya dia dekatin sama ibu duit yang ada ibu ini kayaknya mau ngambil duitnya aja. Nanti kalau udah besar dia nggak mau, dia sekarang kan masih belum labil. Ya, sekarang umurnya berapa ibu? Udah 18 tahun. 18 tahun ya, itu umur yang enggak masa remaja, udah mulai ada Yang pemikiran anak sendiri. ibu ini kayaknya belum terima, diakui udah tapi belum terima karena kakak ibu ini didekatin sama adik ibu, bukan sama ibu. Ibu salah aja dijelek-jelekinnya ibu sama kakak ibu ini. Jadi ibu ini jauh dari kakak ibu, jauh sama anak ibu. Maunya ibu tuh anak-anak dekat sama ibu. Dia karena pintar ngomong mungkin nggak tahu lah. Nah sekarang udah mulai agak mengerti dia gitu. Mengerti anak ibu tuh ibu? Oh kakak ibu udah mulai tahu dia sifat dia adik ibu ini. Tapi ibu kecewa, apa yang dia maunya dia aja yang dibela. Ya anak ibu ini sikapnya itu yang membuat ibu kecewa sebenarnya. Ada penyesalan dalam diri. Penyesalannya ibu itu mungkin penyesalan karena Dia keadaan tadi itulah yang menentukan dia sejak kecil dikasih sama kakak ibunya karena bapaknya sakit. Misalkan ya sama ibu, misalkan dia tinggal di sama ibu sekarang, dia tinggal sama ibu juga ibu nggak terima, soalnya pola asuhnya dia itu antara ibu juga berbeda, tumpang tindih. Cuman ibu berdoa aja biarlah dia sama dia diasuh sama kakak ibu itu, pola asuhnya juga sama ibu juga berbeda. Kalau dia sama ibu juga nggak sanggup ibu mengikuti cara pola asuhnya dia itu. Jadi ajar kemewahan, sedangkan kalau ibu mengajarkan kesederhanaan, bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Tapi biarlah prosesnya, dia kan disekolahin, nanti proses aja kehidupan nanti yang mengajarkan dia proses. Iya, apalagi umurnya udah 18 tahun. Nggak bisa lagi kita. Jadi ibu paling aja. Ibu kasihkan arahan ke Nggak bisa, dia nggak begitu dekat sama ibu. Cuman ibu berdoa aja, ibu pasrahkan aja sama Allah semuanya. Allah yang menggerakkan hatinya, Allah yang menentukan semuanya. Ibu berdoa aja supaya dia berubah. Kalaupun ibu tarik sekarang, dia udah pola asuhnya udah berbeda sama ibu. Ya, kalau apalagi dia lebih dari 18 tahun mas. Iya, kalau udah memiliki pemikiran sendiri kayak udah susah dibentuk sama ibu. Paling kita nasihat, tapi nggak terlalu ikut campur kan. Sekedar mengingatkan aja gitu ya. Kalau ibu pun tarik, ibu juga nggak kuat. Sekarang ya udah mulai berpikir, mulai paling ibu sekarang mulai agak mengawasi, berikan nasihat. Kalau ibu masuk itu nanti. Cuman ibu mengatasi aja. Kalau dia udah disekolahin kan pola pikirnya udah panjang. Apalagi dia masuk kuliah kan dia kan bu? Iya. Berarti udah mulai ada cara pola pikirannya lah ya nanti yang membentuk dia. Dan ibu berdoa aja supaya dia tuh berubah, mana yang benar, yang mana yang enggak. Kalau udah bisa mulai berpikir. Cuman ibu itu aja. Kalaupun ibu tarik, dia nggak juga bisa ibu tarik. Dia pola asuhnya sama ibu berbeda. Ya. Nggak akan menyatu, cuman kita minta berserah. Nggak perlu juga menyatu bu, paling lebih dekat ke ibu tuh maksudnya. Ya, dekat, mengerti. Lebih mengerti maksudnya. Ya. Kalau ibu pasal mikir juga nggak bisa. Paling mengerti bu, mengerti kan dia juga. Dia mengerti bahwa ibu adalah orang tuanya. Bagaimana sikap orang tua anak sama orang tua itu aja udah bersyukur ibu. Cuman ibu nggak mau nanti dicuci otaknya yang jelek-jelek sama saudara ibu itu.
ibu maunya anak ibu ini benar, makanya ibu berdoa dia sekolah sampai dapat pergaulan yang bagus, dapat orang yang baik-baik, dan juga pekerjaan yang baik nanti. Ibunya mau dia itu ada anak yang santun, ulet, kerja keras, mandiri, mengerti bahwa ini adalah ibunya. Kalau sebagai orang tua berharap anaknya itu santun sama ibunya, mengerti dengan keadaan ibunya, itu aja udah bersyukur ibu itu mah. Cuman ibu berdoa dia sekolah sampai dan pola pikirannya bagus, dekat orang baik-baik, agamanya bagus. Ibu di doanya udah hari tua ibu, itu yang ibu minta. Dia menyatu dengan saudaranya, dengan kakak laki-lakinya, dan kakak laki-lakinya itu berharap juga ibu bertanggung jawab sama saudaranya, dan saudara perempuannya itu bertanggung jawab juga pada saudara laki-lakinya juga bertanggung jawab sama perempuan, adik perempuannya, dan dia rukun. Itu yang ibu harapkan, dan ibu juga tidak berharap dia dekat sama ibu tarik ke rumah ibu, dia tidur rumah ibu juga enggak. Sekarang yang ibu fokuskan ya pokok jalan hidupnya itu yang dia jalan hidupnya bagus, dia hidupnya santun, agamanya juga bagus, kehidupan dia bagus, dia bersaudara juga bagus. Itu yang ibu harapkan sekarang, dan ibu hanya berdoa kepada Allah supaya dia dapat orang-orang baik di sekitarnya, itu aja. Dan cuman itu satu pemikiran ibu, nantinya ibu dicuci otaknya sama saudara ibu yang nggak benar gitu lah. Cuma ibu berharap juga supaya saudara ibu tuh benar, kasih sayangnya ada. Jadi sekarang kita harapkan anak ibu tuh lancar dari hidupnya, kesalahannya paling kalau paling dia udah tahu sama ibu, paling dia mendengarkan ibu sedikit tidak paling jadi hormat santun aja udah bersyukur ibu tuh mah. Udah dia tahu ibunya ibu dihormat, santun, ibu dihargainya, mengerti apa kebutuhan orang tua, itu udah syukur ibu itu. Kemudian anak ibu itu paham nanti yang apa ibu rasakan ya bu. Dia juga paham juga apa yang dia rasakan. Mas dia paham apa yang ibu rasakan, ibu memahami apa pemikiran dia itu. Jadi ibu lah coba memahami pemikiran ibu coba memahami pemikiran dia, ibu coba mengerti apa dia mau, dan ibu berdoa supaya jalan hidupnya bagus, dan ibu maunya salat dia nggak tinggal, kedua-duanya. Nanti ibu udah tua didoainnya, ibu maunya kedua-duanya anak yang saleh, juga kehidupannya bagus, berumah tangga dia juga bagus nantinya. Jadi ibu tenang, dan juga berharap ibu ditarik dia tinggal sama ibu juga nggak berharap, soalnya pola asuhnya berbeda dengan ibu. Itu aja yang ibu harapkan. Jadi pemikiran ibu itu aja, selesai sekolahnya, dapat pasangan hidup yang bagus, dapat pekerjaan bagus, dan hidupnya baik-baik saja. Dah. Konseling untuk membantu ibu untuk menghilangkan trauma atau permasalahan ibu. Dalam konseling ini dia akan menggunakan alat ibu. Apakah ibu bersedia nanti ibu? Kasar tidak. Bayangkan aja. Baik ya bu, mari kita mulai prosesnya ya bu. Baik, dalam proses ini nanti ibu tutup matanya, nanti ibu rapat-rapat ya, jangan dibuka ya bu dalam proses ini. Pertama ibu tarik nafas, keluarkan, tutup mata ibu ya, dan prosesnya jangan bu buka ya bu, tutup mata ibu rapat-rapat. Sekarang fokuskan sekarang warna apa bu di kelopak mata ibu sekarang? Merah. Sekarang bu hitam. Sekarang ibu bayangkan permasalahan ibu sekarang bu, sambil melihat menimpa permasalahan di permasalahan bu. Bayangkan permasalahan bu, warna yang bu lihat tadi merah.
Bu timpa pemasaran yang Bu tuh dengan warna merah Bu, sambil Bu pikirkan. Terus pikirkan sekarang warnanya apa Bu? Sekarang Bu, hitam, sekarang merah. merah, Terus bayang Bu, timpa asal Bu ingat pemasaran tuh warna itu Ibu ingat Bu dalam pemasaran Bu. Tutup tak Bu, bayangkan. Bayangkan sekarang warna apa Bu? Sekarang Bu lihat warna apa Bu lihat sekarang pemasaran Bu. Sekarang Bu lihat sekarang kalau Ibu bayangkan pemasaran Bu tuh warna apa Bu lihat Bu? putih kehitam-hitaman. Jadi saat Bu ingat permasalahan Bu itu, ingat warnanya. Tak boleh Bu lupakan, tapi Ibu pudarkan. Ingat, Bu lepaskan gitu. Nggak perlu gitu. Sekarang bagaimana Bu perasaan saat itu Bu? Tidak tenang. Jadi saat ini Bu bayangkan, sudah Bu bayangkan pemasaran Bu itu sambil ingat warna yang Bu ingat di merah tadi kan Bu. Pikirkan. Nah sekarang coba Bu lepas mata Bu, buka. Sekarang apa Bu lihat sekarang Bu apanya? Putih. Putih. Sekarang kalau saat Ibu ingat permasalahan itu apa Bu ingat warna Bu ingat nih Bu agak Hitam ke putih. Jadi perasaan Bu sekarang gimana Bu? Lega. Nanti kalau Ibu ingat perasaan Bu tuh warna itu nggak terlalu membebani gitu, gak lepas gitu ya Bu. Baik Bu, apa ya nomor perasaan Bu sekarang Bu? Tenang. Baik. Selesai. Jadi lagi pengen doang. Baik, mari sekian kita sekiankan dari pertemuan kita sesi ini ya Bu. Ya. Kalau Ibu ingin ada permasalahan lain bisa Bu datangi, kita bisa melakukan cara itu lagi nih ke center. Ini cara IPLT dosen WMP menemukannya ini Bu. WMP Pak Ifdil ya Bu. Bu, mari kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah.